melanjutkan tentang yang kemarin, kisah seorang laki-laki yang hidupnya selalu melakukan maksiat, tapi ternyata pada akhir hayatnya dia justru menjadi wali yang oleh Allah. Nah, ini semua berasal dari fadlilnya Allah ya, dari kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang dikehendaki. Tentunya siapa saja itu akan mendapatkan rahmat Allah selama kita tidak berputus asa ya, terhadap rahmat Allah. Itu ya tidak menutup kemungkinan bagaimanapun banyaknya dosa kita ya, kalau kita mengharapkan rahmatnya Allah ya endingnya jadi baik seperti ini. Jadi dilanjutkan bahwasannya faktor atau penyebab dari laki-laki tersebut pada akhirnya diampuni dosanya oleh Allah, dianggap wali oleh Allah, itu karena ketika wafatnya beliau itu mengajukan 3 permohonan kepada Allah. Nah, ini terusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa Musa Nabi Musa. Qala matur dawu sapa Musa Nabi Musa, mature ya Rabbi duh pangeran ingsun. Wama iku apa? Asala satu utawi perkara telu. Apa 3 hal yang disampaikan oleh rojul ini, oleh laki-laki ini, yang sehingga menyebabkan dia itu diampuni dosanya. Terus Allah jawab, qala dawu sapa Allah Ta'ala lama dalat ing dalem sumangsane parek apa wafatuhu sedone rojul. Ketika mendekati wafatnya si laki-laki tersebut, qala matur sapa rojul oleh matur ya Rabbi duh pangeran ingsun, anta utawi tuan iku ta'lamu udaneni sapa tuan minni tenimbang saking ingsun. Engkau lebih mengetahui daripada diriku ya Allah, kata si laki-laki tersebut. Tentang apa? Ani temen stune ingsun iku kuntu ono sapa ingsun, ono iku artakibu lakoni sapa ingsun al ma'asiya ing pira-pira maksiat. Engkau tahu kalau aku suka bermaksiat ya Allah. Engkau lebih tahu daripada aku. Jelas gerak-gerik kita bagaimanapun itu diketahui oleh Allah, diawasi oleh Allah. Jelas. Wa kuntulan ono sapa ingsun iku akrohu sengit sapa ingsun. Sengit al maksiata ing maksiat fi qalbi ing dalem ati ingsun. Akan tetapi di jauh di lubuk hati saya itu saya tidak menyukai melakukan maksiat tersebut. Saya nggak senang ya Allah, sebenarnya itu saya nggak suka melakukan maksiat itu. Kata laki-laki tadi, sebenarnya ini kayak kata-kata merayu Allah sebenarnya dia. Sama seperti dalam kisahnya Abu Nawas itu ya, Abu Nawas itu kan sewaktu hidupnya itu kan cakar PDW, kisahnya itu ya Abu Nawas itu di cakar PDW, jadi boleh alasan-alasan dewi yang sekiranya bisa diterima akal. Itu Abu Nawas ceritanya. Ya sering ngapusi, yo koncoan kalau ngomong sing berkubil ngono kuwi wis pokoke Abu Nawas saya cakar PDW. Tapi di ujung hidupnya Abu Nawas itu bisa meraih Allah sehingga Allah itu mengampuninya. Ya kayak syairnya itu kan, la hilas ulil firdausi ahla. Aku itu tidak patut sebenarnya masuk ke surgamu ya Allah, tapi wala aqwa 'alan naril jahim, tapi saya juga tidak kuat kalau seandainya dimasukkan ke neraka jahanam. Jadi jalur ini nang gitu nang surga omongnya gak kuat, nang neraka juga kuat ya. Nang surga gak patut, nang neraka gak kuat. Terus piye karepe ngono? Dan itu jadi ngerayu ini memang mirip gitu. Jadi si laki-laki tersebut ketika tidak meninggal itu matur, ya Allah, engkau
dosa itu Engkau Maha tahu. Tapi sebenarnya saya itu tidak suka melakukan dosa tersebut ya Allah. Dalam hati saya nggak suka. Terus lanjut. Lagi nih tama'a tetapi nih dadi kumpul fi ing dalam awak ingsun opo salah suhi syolid telu piro-piro tingkah. Hatar takib tu senggo nglakoni sapa ingsun al maksiata ing maksiat. Maka karohatil maksiati sartane sengit nglakoni maksiat fi qalbi ing dalam ati ingsun. Akan tetapi ada 3 faktor, ada 3 penyebab yang membuat saya itu terpaksa melakukan maksiat. 3 faktor ini loh ya Allah yang membuat saya itu terjerumus melakukan maksiat walaupun saya tidak menyukainya. Jadi boleh alasan mau disalahne, dene enggak mau disalahne. Sing disalahne 3 perkara ini, 3 hal ini. Awal hal dari kawitannya salasah hawa nafsi, rupanya hawa nafsu 1. Karena saya punya hawa nafsu ya Allah, makanya saya melakukan maksiat. Warofikulan konco asuku kang kolo. Saya selalu berteman, lingkungan saya itu teman yang jelek-jelek semua. Suka mabuk, suka judi, suka main perempuan dan seterusnya. Itu yang kedua, faktor yang kedua. Yang ketiga, wa iblisu lan iblis. Laknatullahi utawi laknatnya Allah wa alaihim kalau tetap kasih iblis. Ini sudah biasa di mana-mana, iblis itu dibawa-bawa itu. Jadikan alasan terus itu. Dikambing hitam kan sebenarnya kasihan. Dikambing hitam kan itu iblis. Gara-gara setan aku malah dadine orang ngaji, gara-gara dibisiki setan aku malah gak belum sholat kan gitu. Sering gitu. Jadi iblis itu ya selalu disalah-salahkan, tapi ya memang gitu itu. Jadi alasan 3 faktor yang mendorong rojul tadi, laki-laki tadi berbuat maksiat. Yang pertama hawa nafsu, teman yang jelek, dan juga iblis yang jelek. Wahadihi salah satu utawi ikilah telu iku al-qatsni nibaake ni ingsun opo salah sambang ning ingsun fil maksiatin dalam maksiat. Fa innaka moko temen setuhune panjenengan iku taklam mudani ni sapa panjenengan mimi tenimbang saking ingsun ma ing perkara. Engkau mengetahui apa-apa yang aku luka ucap sapa ingsun, apa yang aku ucapkan. Engkau lebih mengetahui. Jadi dari 3 perkara tadi itulah yang mendorong saya melakukan maksiat, dan engkau mengetahuinya ya Allah. Kalau seperti itu, faghfirli mongko ngapura sapa panjenengan limarang ingsun. Andirayu itu berarti ya. Nah, engkau lebih mengetahui ya Allah. Kalau saya melakukan maksiat itu faktornya itu dan itu. Jadi engkau lebih tahu daripada saya, lebih tahu. Makanya ya Allah ampuni saya. Kata silakan. Tuh yang pertama yang disampaikan kepada Allah ketika tidak wafat, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, wasaniyatu utawi kang kapindho iku kala dawuh sapa rajul. Iku kala matur sapa rajul ya Rabbi du pangeran ingsun. Innaka temen setuhune panjenengan iku ta'lamu dalile sapa panjenengan di anni lawan teman setuhune ingsun iku at-takibtu nglakoni sapa ingsun al-ma'asiya ing pira-pira maksiat. Engkau tahu aku melakukan maksiat, sering melakukan maksiat. Bahkan hidupku penuh dengan maksiat. Nek umpama di sidang pira-pira, umpama di sidang di buku catatane isinya salah kok. Gak ditemone api iblis, seakan-akan seperti itu. Karena sudah langganan maksiatnya itu tiap hari itu bermaksiat. Jadi engkau lebih mengetahui bahwasanya aku sering bermaksiat. Wa kana lan ono apa makomi panggonan ingsun. Wa kana lan ono apa makomi panggonan ingsun iku ma'al fiskoti sartane pira-pira wong fasik.
Dan engkau tahu lingkungan saya, kehidupan saya, ya, itu dikelilingi orang-orang yang fasik, orang-orang yang jelek kelakuannya. Engkau tahu itu ya Allah. Tapi walakin uhibbu, tetapi lebih demen sapa ingsun suhbatas sholihina ing ngancani pira-pira wong kang saleh. Wa zuhdahum lan pira-pira zuhute sholihin. Tapi engkau tahu, meskipun saya berada di lingkungan orang-orang yang fasik, orang-orang yang jelek, tapi sesungguhnya saya lebih senang berteman dengan orang-orang yang soleh. Kan tahu sebenarnya, cuma karena keadaan udah masanya seperti itu. Wal maqamu utawi panggonan ma'agum sartane sholihin iku kana ono opo makom iku ahabba luwih demeni ilayya marang ingsun minal fasiqina tenimbang saking lungguhan kalau wong fasik. Nah, saya lebih mencintai berkumpul dengan orang-orang yang soleh daripada dengan teman-teman saya yang fasik itu sebenarnya. Tapi karena terpaksa, karena kondisi, karena situasi, akhirnya saya sering dikerumuni oleh orang-orang teman-teman yang jelek. Kan kau tahu seperti itu keadaannya. Nah, terus yang ketiga, wasali satu utawi perkara kang kaping 3 iku kala matur sapa rajul ilahi du pangeran ingsun. Ilahi du pangeran ingsun inna kata menstuhune panjenengan iku ta'lamu daneni sapa panjenengan minni tenimbang saking ingsun anna sholihina temen setuhune pira-pira wong saleh iku kanu ana sapa sholihin ana iku ahabbal min demeni ilayya maring ingsun minal fasiqina tenimbang saking pira-pira wong fasik. Perkara yang ketiga yang disampaikan oleh laki-laki tersebut adalah engkau mengetahui bahwasannya orang-orang soleh itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada teman-temanku yang fasik. Sebenarnya engkau maha tahu. Hatta lawis takbalani, gambarannya ini ya, gambarannya. Hatta lawis takbalani sehingga lamun madhep ni ingsun sapa rajulan wong lanang loro, solehun rupane wong soleh, wa tolehun lan wong toleh. Ini sama-sama satunya soleh, satunya toleh, tapi beda makna. Ya, satunya pakai short, satunya pakai to. Kalau soleh berarti ya orang bagus kelakuannya, kalau toleh itu yang jelek. Makanya kalau mudah anak, ya hati-hati. Udah kalau ibu-ibu itu udah anak toleh, biasanya seperti itu. Ya jangan anak soleh gitu. Maksudnya kalau toleh itu kebalikannya soleh. Jadinya disalahartikan, maknanya beda. Jadi gambaran kecintaan seorang laki-laki tersebut terhadap orang soleh tadi digambarkan seperti ini. Hatta lawis takbalani sehingga lamun madhep ning ingsun sapa rajulan wong lanang loro rupane solehun wong soleh wa tolehun lan wong ala. Nah, lakut dimtu mongko yakti dingin aku sapa ingsun. Lakut tanku mongko yakti dingin aku sapa ingsun hajata sholihi ing hajate wong soleh. Alok tolihi ngalahake ing atase wong toleh. Sehingga kalau seandainya ada dua laki-laki soleh dan yang tidak soleh datang kepadanya, maka saya akan lebih mendahulukan orang yang soleh. Sampai seperti itu. Jadi nek koncone siji orang luar tapi soleh, terus datang orang dalam tapi yang enggak soleh, itu akan didahulukan orang luar yang soleh tadi. Karena dalam hatinya dia lebih menghormati atau lebih mencintai orang yang soleh. Sampai seperti itu. Nah, dengan tiga hal tadi, tiga faktor tadi, tiga ungkapan laki-laki tersebut,
Jadi sebelum meninggal itu sempat mengingat Allah sampai matur kepada Allah dalam 3 hal tersebut, Allah mengampuninya. Gampang banget sebenarnya kan ya. Jadi kita jangan takut, jangan selalu menganggap Allah itu ya kejam. Tidak. Jadi tidak semua orang yang berdosa kemudian disiksa, dihukum dan seterusnya, enggak. Karena rahmat Allah itu ternyata lebih luas daripada murkanya Allah. Jadi dalam hadis qudsi dikatakan inna rahmati sabaqat ghadabi. Jadi sesungguhnya rahmatku itu lebih jembar, lebih luas, lebih mengalahkan daripada murkaku. Jadi jangan takut. Itu banyak kisah-kisah yang ternyata orang sering melakukan maksiat tapi kemudian diampuni oleh Allah. Itu kan banyak sekali. Dibukakan hidayahnya oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, kemudian akhirnya mencintai Allah dan seterusnya. Banyak kisah-kisah. Jadi jangan putus asa dengan rahmat Allah. Seberapapun dosa kita, ya kita harus tetap berharap rahmat Allah itu akan ada. Belum tentu juga orang yang ahli ibadah, yang seumur hidupnya itu isinya ibadah, pada akhirnya dia merasa puas dengan ibadahnya, kemudian lupa pada rahmat Allah. Kan gitu, sering kan? Ya banyak lah, kisahnya banyak.